semua, kali ini saya akan merangkum sebuah film horor kembali tentang Rumah Angker tahun 2002. Dan ini adalah film horor luar negeri pertama saya setelah beberapa pekan kemarin saya merangkum film horor Indonesia. Dan tanpa berlama-lama di awal, kita langsung saja ke filmnya. Kisah berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari sang ibu bernama Keira, lalu Brian sang ayah, Ellie si sulung, dan Steven si adik. Sama seperti film horor pada umumnya, keluarga ini baru saja membeli rumah baru di Irlandia bersama dengan interiornya, di mana kondisi rumah tersebut sudah sangat terlihat tua dan lapuk. Terlihat di sana, Ellie si kakak sepertinya agak kurang bersemangat dengan rumah barunya itu. Namun karena tuntutan pekerjaan kedua orang tuanya, maka Ellie mau tidak mau harus mau tinggal di rumah baru itu dan menuruti orang tuanya tersebut. You know, when I was a kid, I would have loved to have lived in a place like this. Mereka berempat pun kemudian mulai berkeliling, melihat-lihat setiap sudut ruangan yang akan menjadi tempat tinggal mereka itu. Di mana, saat si kakak merasa enggan untuk tinggal di sana, si adik justru nampak sangat senang sekali dengan kamar tidur barunya. Tak lama mereka pun melihat sebuah pintu yang kata sang ayah itu merupakan ruangan menuju ruang bawah tanah atau basement. Dan lantas, mereka berempat pun masuk ke sana dan melihat kondisi di bawah yang sangat gelap. Sehingga mereka langsung keluar terkecuali Ellie yang masih tetap berdiri memandangi basement tersebut. Lalu pintu pun tiba-tiba tertutup sendiri yang membuat ia harus terjebak di dalam sana. Get me out! Yeah, we got the key. Just a minute. Let me out! Untuk kesekian kalinya, Ellie pun dibuat jengkel oleh kedua orang tuanya itu, di mana ketika ibu dan ayahnya ada meeting penting di kantornya, Ellie harus tinggal hanya berdua saja dengan sang adik, tepat di malam pertama mereka pindah ke rumah baru itu. I hate your job, Mom. Okay. Singkat cerita, malam pun tiba. Suasana di rumah baru itu begitu hening, karena jujur saja, rumah sebesar ini tidak sesuai dengan ukurannya, yang harusnya diisi oleh banyak anggota keluarga, justru malah ditinggali oleh mereka berdua saja. Dan untuk mengusir rasa sepi malam itu, Ellie pun memilih untuk menelepon sang kekasih, di mana saat dirinya sedang fokus mengobrol, dan hampir sampai pada tengah-tengah obrolan yang sudah tidak jelas, tiba-tiba, Where are your parents? They're at work. You're kidding. It's nothing. Ellie pun bertanya pada sang adik, di mana kau menemukan tengkorak kambing tersebut? Lalu Steven pun menunjukkan sebuah ruangan kecil di sebuah dinding, yang di situ juga terdapat sebuah alat pemutar piringan hitam atau gramophone. Alih-alih ingin mendengar musik dari piringan hitam tersebut, justru benda itu mengeluarkan suara seorang pria yang sedang menyebutkan sebuah persamaan atau rumus matematika, yang hal tersebut sangat tidaklah lazim untuk diperdengarkan. N dy by dx delta point vector 6. Ketika malam semakin larut dan sang adik sudah tidur, Ellie masih saja terjaga dan sambil menonton video Buddy Lovebird di televisi, di mana saat dia sedang asik menonton, tiba-tiba terjadi mati listrik yang sering ada di film-film horor lain, sehingga membuat Neng Ellie langsung menelepon ibunya. Namun karena meeting yang belum selesai, sang ibu pun menyuruh Ellie untuk pergi ke ruang bawah tanah dan memeriksa apakah saklarnya jelek atau rusak, yang bisa saja mengakibatkan aliran listriknya terputus. Ellie pun sempat menolak saran ibunya tersebut karena merasa takut harus ke basement sendiri, apalagi gelap gulita. Namun sang ibu terus meyakinkannya dan akan menemaninya via telepon supaya Ellie merasa tidak sendirian. Are you okay? Mom, are you still there? I'm here. Sesampainya di tangga, Ellie kembali mengungkapkan keraguannya dan Ellie semakin ketakutan untuk turun ke sana. Namun ibunya kembali meyakinkan jika hanya ada 10 anak tangga saja. Jadi dia tidak akan terlalu jauh untuk turun ke bawah. Sehingga Keira pun menyuruh Ellie untuk menghitung dari 1 sampai 10 agar Ellie sedikit berani. Come on. Good. Dan ketika Ellie sudah turun, ia pun mulai berhitung dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. You're at the bottom, okay? Can you see the pillar in front of you? 11,
Ketika hitungannya sudah lebih dari 10, yang padahal anak tangganya hanya ada 10 biji saja, tiba-tiba tak lama Brian yang sudah sampai di rumah lantas segera memeriksa basement dan mencari Ellie. Namun sayang, ia tak menemukannya di sana dan Ellie pun telah hilang. Kemudian mereka pun menghubungi polisi dan segera memeriksa rumah tersebut. Esok harinya, dilakukanlah pencarian ke dalam hutan tersebut. Karena sangat mustahil Ellie menghilang begitu saja di dalam rumah, apalagi cuma basement sekuprit gitu. Sekilas kejadian ini sangat mustahil dan tidak mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Akhirnya Keira pun menemui bapak detektif setempat. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak menemukan petunjuk sedikit pun dan justru mengira jika Ellie hanya kabur dari rumahnya saja. Lalu setibanya di rumah, Keira baru menyadari jika ada sebuah tulisan aneh yang tertera di bagian atas rumah yang dibelinya tersebut. Tulisan itu berbunyi solved, dan ya, setelah dilakukan pencarian di Google, Keira cuma menemukan beberapa artikel saja yang membahas tentang alkimia mitos dan hal tabu lain yang sama sekali tidak ia pahami. Lantas Keira pun kembali menemukan sebuah simbol berupa bentuk segi 5 yang terdapat tepat di atas pintu menuju ke ruang bawah tanah. Dengan menggunakan lampu UV yang dibawa dari kantor, Keira pun turun ke basement untuk memeriksa ulang. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa ditemukan di sana. Dan alangkah terkejutnya Keira ketika menemukan sesuatu yang seram tertera pada dinding basement tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh sang detektif, ia menjelaskan jika itu hanyalah sebuah cat yang terbuat dari nabati agar zat klorofil nampak terlihat merah di bawah sinar UV dan tidak ada hal lain mencurigakan yang mereka temukan selain usia tua rumah tersebut. Lantas ketika sang detektif bertanya tentang sejarah rumahnya, Brian pun menjawab jika dirinya tidak tahu menahu tentang asal-usul rumah ini. Dirinya hanya membeli rumah itu dari pelelangan. Dan setaunya, pemilik rumah itu merupakan seorang nenek tua yang hanya ingin menjual rumahnya karena sedang membutuhkan uang. I'm afraid that's all we can do for tonight. I'll follow up with you in the morning. Karena semakin penasaran, sang ibu kembali memeriksa sudut-sudut ruangan dan menemukan sesuatu yang menarik tentang rumah itu. Di antaranya terdapat tulisan berupa rumus atau simbol matematika yang nampak tidak penting dan entah untuk apa tujuannya. Karena diukir begitu saja pada setiap pintu rumah dan anak tangga, yang hal tersebut semakin membuat Keira menjadi lebih penasaran. What does it mean? Have you thought about it? Kemudian Keira pun menghubungi panitia pelelangan rumah untuk menanyakan nomor telepon sang pemilik agar bisa dihubunginya dan bertanya. Namun karena sang panitia pelelangan hanya berurusan dengan pengacaranya, maka Keira belum bisa menghubungi sang pemilik. Tapi si pengurus akan mencoba untuk mencari tahu dan mengabarinya. Okay, thank you. Saat mau berangkat kerja, Keira pun memfoto semua simbol yang ada di atas pintu. Kemudian, dia pun memberikan foto-foto tersebut kepada karyawannya untuk dicari arti dari simbol-simbol tersebut. Dan ketika sudah selesai bekerja, si karyawan pun mengatakan jika simbol itu merupakan sebuah bahasa Ibrani, lebih tepatnya huruf Ibrani. Dan jika diurut dan ditata, maka tulisannya akan membentuk kata Leviathan, yang jika dalam Alkitab Leviathan artinya adalah makhluk raksasa yang hidup di lautan. Some sort of sea creature in Jewish mythology. Setibanya di rumah, Keira kembali mencari tahu dengan kata kunci Leviathan. Namun setelah dihubungkan, dirinya tidak menemukan adanya korelasi antara rumah, rumus matematika, dan monster laut. Sehingga ini semakin membuatnya sulit, apalagi dengan belum ditemukannya Ellie. Dan tak sengaja, di saat itu Keira melihat pemutar piringan hitam yang sempat diputar oleh Ellie. Lantas dia pun memutarnya, dan muncullah suara seorang pria yang sedang menyebutkan satu persatu rumus matematika, yang diakhiri dengan berhitung dari 1 sampai banyak. Point vector. Saat itu pula Keira mendapati Stephen sedang berhitung sambil berjalan ke arah ruangan gelap. Dan saat ibunya bertanya, Stephen pun tidak mengatakan apa-apa dan justru heran kenapa ibunya bertanya seperti itu.
Keira pun baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh dengan lukisan yang ada di rumah tersebut. Terlihat seorang pria dengan 2 jari yang diangkat ke atas dan tertulis namanya yakni John Peterson. Yang ketika di-searching, John Peterson adalah seorang ilmuwan yang dinyatakan hilang bersama seluruh keluarganya, tepat di rumah yang saat ini dia tinggali. Sehingga akhirnya diketahuilah bahwa pemilik rumah lama ini adalah si John. Di saat itulah, pintu basement tiba-tiba saja terbuka, diiringi dengan angin sepoi-sepoi dan mati lampu yang tidak wajar. Namun yang membuat saya kaget adalah ketika dirinya mendengar suara Steven teriak minta tolong karena terjebak di dalam basement yang ketika itu tiba-tiba Jammed. Faktanya sendiri, Steven sebenarnya baru saja terbangun di kamar tidurnya. Karena mati lampu, lantas Keira pun masuk ke dalam basement menggunakan handphonenya sebagai penerangan. Yang ketika HP-nya terjatuh, Keira lagi-lagi menemukan hal aneh. Lantaran HP tersebut terdengar jatuh sangat dalam. Yang padahal, tangga menuju ke basement itu hanya 10 anak tangga saja. Lanjut keesokan harinya, Keira pun pergi ke sebuah kampus matematika nasional, yang di situ ada seorang profesor matematika bernama Remick. Beliau pun menjelaskan bahwa dirinya bisa menggambarkan struktur matematika atau dalam bahasa sederhananya bisa memvisualisasikan matematika ke dalam bentuk gambar. See patterns in everything and somehow make sense of the universe. Lantas Keira pun memberikan rumus yang dia temukan di rumahnya itu. Dan dia juga menjelaskan bahwa persamaan tersebut terukir di batu yang ada di basement rumahnya. Namun saat itu Remick belum bisa menggambarkannya karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sekilas, Remick bisa sedikit memahami jika rumus tersebut berupa representasi untuk suatu dimensi, atau lebih tepatnya, banyak dimensi. Singkat cerita, dari pertemuan itu, Keira yang baru saja sampai di rumah langsung ditelepon oleh Remick dan mengatakan jika dirinya sudah berkonsultasi dengan temannya yang di Prancis dan setelah diperiksa, ia mengatakan jika persamaan tersebut terkait dengan sebuah cabang matematika yang diciptakan oleh para alkemis pada abad ke-12. Kemudian jika diurai, rumus tersebut merupakan sebuah mantra yang tidak lengkap dan sepertinya merupakan mantra untuk membuka sebuah dimensi. It's a very peculiar sequence and it does seem to refer to dimensions, but Satu lagi informasi penting dari Remick, ia juga menemukan sebuah rumah di Belgia, di mana rumah tersebut memiliki ukiran yang sama persis dengan yang ada di rumah Keira, dan seluruh anggota keluarga yang di rumah tersebut dinyatakan hilang. Di sisi lain, si panitia pelelangan akhirnya berhasil mendapatkan alamat pemilik lama rumah itu. Lalu Keira pun berangkat sendirian menemuinya, dan lokasinya cukup jauh dari perkotaan. Ketika sampai, kita diperkenalkan dengan nenek sang pemilik rumah lama. Beliau bernama Rose. Ini orangnya. Dia adalah anak dari John Peterson yang lukisannya dipajang tadi. Kemudian Rose akhirnya membetulkan jika ayahnya dulunya merupakan seorang ilmuwan kimia, sampai anak sulungnya alias kakak kandungnya jatuh sakit. Yang ketika ilmu kedokteran tidak bisa menolongnya, sang ayah pun mulai beralih kepada hal-hal gaib. Ayahnya dulu ternyata mengkombinasikan sains dengan sihir, karena demi kesembuhan putra sulungnya tersebut. Mathematics are supposed to make sense of the universe. Alih-alih untuk kesembuhan putranya, si John malah justru tak sengaja membawa kegelapan ke dunia ini, di mana kegelapan tersebut merupakan sesuatu yang sangat kuno, yang tercipta sebelum alam semesta ini terbentuk dan dikenal dengan banyak nama. Sesuatu tersebut adalah satu dari 7 pangeran neraka, yakni Leviathan, yang dianggap mewakili gerbang masuk menuju neraka. It's not just the cellar. It's the whole house. Dalam waktu bersamaan, sang suami sedang memeriksa file gambar yang diambil oleh Keira. Brian berhasil menyusun ke-6 simbol tersebut, yang ternyata menghasilkan bentuk pentagram atau bintang lancip 5, yang kebanyakan orang sering menyebutnya dengan simbol setan. Keira pun akhirnya pulang dan langsung diperlihatkan oleh temuan Brian.
dan mereka akhirnya berhasil menemukan jika simbol itu merupakan simbol Baphomet iblis yang disembah oleh para okultis dan kesatria Templar, dengan bukti bahwa simbolnya itu dibuat mengelilingi rumah. Juga lukisan John Peterson mengangkat kedua jarinya sama seperti Baphomet, jadi bisa dipastikan jika si John merupakan seorang pengabdi setan. Just like in the painting. Lalu apakah teman-teman ingat dengan persamaan yang terukir di anak tangga basement? Ya, itu merupakan jalan menuju ke neraka, dan cara membukanya adalah dengan memutar rekaman pada piringan hitam, yang dengan kata lain, tangga basement itu merupakan pintunya, lalu pemutar piringan hitam adalah kuncinya. Dan betapa bodohnya si Keira, ia malah justru dengan sengaja memutar piringan hitam itu, dengan maksud ingin menunjukkannya kepada si Brian yang tanpa dia sadari, gerbang neraka akan terbuka dan membuat si Stephen terpancing untuk masuk. Lantas si Brian pun tidak menemukan Stephen, kecuali hanya mainannya saja. Kemudian mereka pun kembali ke atas, lalu berdiri tepat di depan anak tangga, yang di situ ada bola jatuh disertai dengan hitungan yang sudah sampai pada hitungan ke-40. Lalu si Brian pun segera pergi ke kamar Stephen, dan menemukan dia tengah berhitung sambil berjalan di kegelapan, dan suara kambing pun muncul, dan kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian Stephen sendiri, mukanya berubah menjadi pucat dengan simbol pentagram tepat di dadanya, di mana dia mengaku baru saja mengendarai binatang berkepala 7 dengan 10 tanduk, yang pada saat bersamaan, si Brian pun seketika kesurupan dan berhitung sama seperti Ellie. Stop it! Stephen yang ketika akan menjauh, tiba-tiba muncul suara kaki yang sangat keras dan membuat Keira langsung bersembunyi. Saat langkah kaki itu semakin mendekat, dia pun segera pindah posisi agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba lagi, Keira segera berlari menuju basement, yang di situ dia mendengar ada suara Ellie dari dalam basement. Dan sekarang tangganya menjadi sangatlah panjang, dan ada sebuah pintu di dasar tangga tersebut. Secara perlahan, ia pun turun ke sana dan membuka pintunya. Kemudian ia melewati lorong yang panjang, yang ketika sudah sampai di ujung, Keira cukup dibuat takjub ketika melihat begitu banyak orang sedang berjalan teratur seperti sedang mengantri BBM. Mereka semua berjalan sambil menghitung langkah kakinya, dan ternyata beberapa dari mereka hitungannya sudah sampai jutaan, bahkan miliaran. Dan seperti yang saya telah katakan tadi, tempat ini merupakan gerbang menuju neraka, tapi masih belum di nerakanya. Mungkin ini masih di lobi atau teras tempat mereka mengantri. Dan saat Keira mulai lemah, dia pun mengenali sepatu Ellie, yang setelah dicek, ternyata benar itu adalah putrinya. It's okay. Come on. Keira pun langsung mengajak Ellie kembali ke atas, yang dalam perjalanan tersebut terdengarlah suara kambing sang penjaga, dan nampak sedang mengejar mereka berdua. Tapi sampai di atas, dan ketika pintu mau ditutup, tiba-tiba di sisi lain, Brian dan Stephen pun kembali pulih dan tidak kesurupan lagi. Brian yang sudah lelah dengan semua ini pun segera mengajak mereka semua untuk cepat-cepat pergi dari rumah ini. Tetapi saat membuka pintu depan alias pintu keluar, tiba-tiba saja, ya, seketika itu pula mereka bertiga pun mulai berhitung, disusul dengan Keira yang awalnya bengong, tapi lama-kelamaan ikutan berhitung juga. Sehingga seperti keluarga konvensional pada umumnya, keluarga ini pun juga harus menghilang secara misterius di rumah itu. Dan hanya kameramen sama kita yang menonton saja, yang akan selamat pastinya. Dan film ini pun tamat. Secara keseluruhan, film ini cukup seru, apalagi ada unsur misteri masa lalu. Ini sangat menarik bagi saya, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terbuai dengan rumah murah yang besar jika tidak paham asal-usulnya. Karena rumah bukanlah tempat asal Anda, melainkan tempat Anda menemukan terang saat semua menjadi gelap. Itu. Saya Angel Yuli dan tim Budi Lovebird undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.